Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan ke-6 pada hari Selasa 20 Oktober 2020, mata kuliah manajemen risiko. Nah, kita pada pertemuan ini untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum masuk ke materi, Bapak Mbak ulangi sekali lagi bahwa risiko itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya. Di dalam risiko kredit itu sendiri itu ada risiko kredit pemerintah, risiko kredit korporat, risiko kredit konsumen. Sedangkan risiko pasar terbagi menjadi 2, yaitu risiko spesifik dan risiko umum. Apa itu spesifik, apa itu umum, nanti kita bahas sendiri. Dan dalam risiko pasar itu menyangkut suku bunga, posisi ekuitas, nilai tukar, dan komoditi. Sedangkan operasional, ya, risiko operasional ini terdiri dari risiko operasional itu sendiri melalui proses internal, proses SDM, sistem SDM, eksternal, dan hukum. Nah, sedangkan yang kita fokus pada hari ini adalah yang keempat, yaitu mengenai risiko bisnis. Ya, risiko rasional, ekologisis, risiko strategis, dan risiko reputasi. Dalam risiko operasional, dalam risiko bisnis sendiri itu terdiri dari 5 ya risiko, yaitu risiko strategis, risiko patuhan, risiko operasional, risiko finansial, dan risiko reputasi. Baiklah, kita singkat masuk ke masalah risiko bisnis. Risiko bisnis, ya, itu definisi dari risiko. Ulangi lagi, risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran, ya, yang sasaran baik divisi maupun perusahaan. Kejadian atau peristiwa tersebut dapat disebabkan karena itu faktor internal maupun faktor eksternal. Ya. Risiko dapat menimpa siapa saja, ya, kapan saja, ya, apa saja, ya. Siapa itu termasuk direksi, juga sampai dengan paling bawah yaitu office boy. Dari logistik sampai dengan pemasaran. Dari aset berwujud sampai dengan aset tak berwujud. Aset, informasi, reputasi, nama baik juga tidak terlepas dari adanya risiko. Nah, sekarang kita masuki ke pokok masalah, yaitu risiko bisnis, ya. Risiko bisnis atau usaha. Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif, perubahan prospek, perubahan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Jadi misalnya nanti terkait dengan perubahan penjualan mengakibatkan perubahan laba, perubahan periklanan mengakibatkan perubahan penjualan, dan lain sebagainya. Nah, itu dengan adanya perubahan ada risiko. Menurut BSMR, risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Jadi dengan adanya perubahan ada risikonya. Sedangkan menurut Johan Putra, ya, risiko bisnis adalah potensi penyimpangan hasil korporasi, nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham, dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu, ya, dengan lingkungan industri yang khas
dan menggunakan teknologi tertentu. Jadi ada potensi penyimpangan ya. Nah, jadi kemungkinan saja bisnis ada penyimpangan. Kemudian risiko usaha, suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Nah, sedangkan tadi kita yang pertama adalah pengertian risiko ya. Nah, sekarang yang kedua ya. Yang kedua itu kita mengenai manfaat melakukan analisa pada manajemen risiko bisnis. Kenapa kita harus melakukan analisis ya? Yaitu sebagai bahan evaluasi dan keputusan usaha, peningkatan produktivitas dan keuntungan, memudahkan estimasi biaya. Makanya dengan menganalisis risiko bisa mengestimasi biasa, bentuk tanggung jawab ya, sosial dan lingkungan. Bagaimana kalau kita tanggung jawab usaha terhadap lingkungan. Nah, sedangkan yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah kategori risiko usaha ya. Apa itu? Yang pertama, berdasarkan kerugian yang dapat diakibatkan risiko usaha, yaitu risiko spekulatif. Nah, kenapa spekulatif ya? Karena risiko spekulatif ini yang memiliki kemungkinan terjadi ya dua peluang ya. Karena makanya spekulatif itu karena dua peluang, terjadinya kerugian ya, dan peluang terjadinya keuntungan. Jadi bisa saja dia rugi, bisa jadi untung. Seperti dalam statistik itu ada dua kemungkinan, kalau nggak untung rugi. Kemudian risiko yang ke B yaitu risiko murni. Murni ini bagaimana? Di mana risiko yang bila mana terjadi ya pasti akan memberikan kerugian. Namun apabila risiko ini tidak terjadi juga tidak akan menimbulkan kerugian. Jadi pasti ya, murni kan gitu. Kemudian yang kedua ya, ini kedua, berdasarkan kontrol ya, risiko usaha dapat dikategorikan menjadi risiko yang dapat dikendalikan dan risiko yang tidak dapat dikendalikan. Risiko yang dapat dikendalikan ini apa? Misalkan risiko penggunaan biaya dan lain sebagainya. Tapi yang tidak dapat dikendalikan itu yang mana? Nah, misalkan terjadi bencana alam. Kemudian yang keempat ini adalah jenis-jenis risiko menurut para ahli yang terkait dalam bisnis, yaitu produksi, pemasaran, sumber daya manusia, finansial, lingkungan, teknologi, permintaan pasar, perbaikan, kerjasama, peraturan pemerintah, dan pengembangan aset. Nah, ini semua risiko-risiko yang akan terjadi saat kita melakukan bisnis. Ya. Nah, kemudian 4 langkah ya, ada 4 langkah. Bagaimana kita untuk mudah memanage risiko. Risiko itu bisa dimanage ya, supaya tidak terjadi meminimalisir ya, meminimalisir dengan melalui identifikasi risiko ya, meranking berdasarkan kerugian kan gitu. Seperti kemarin misalkan dalam operasional ya, adanya kejadian, nah, ada frekuensi, ada dampak kan gitu. Nah, itu semua karena adanya identifikasi ya. Kemudian kontrol risiko. Nah, kemudian ini ada bagaimana kontrol risiko, menghindari itu gimana? Nah, kalau perusahaan rugi